Hai kalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel saya, Ulfa Masfufah. Salam kenal. Mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini, ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita tumbuh dan berkembang hingga menjadi diri kita saat ini? Kalau kalian mungkin para remaja, kalian akan merenungkan atau flashback kembali ke masa kalian saat anak-anak. Tapi jika kalian mungkin adalah insan dewasa yang mungkin sedang menempuh karirnya, kalian akan flashback ke masa remaja lalu masa anak-anak. Di mana di setiap masa tersebut, baik kalian para remaja maupun para insan dewasa, akan ada kejadian-kejadian yang terekam dengan baik. Baik itu kejadian yang menurut kalian adalah suatu kejadian yang membahagiakan, pun sebaliknya sebuah kejadian yang kita anggap menyedihkan. Yang pasti pada perkembangan tersebut kita akan mengalami hal-hal yang sifatnya umum dan hal-hal yang sifatnya khusus. Hal-hal yang sifatnya umum adalah masing-masing dari kita akan melewati berada di kandungan seorang ibu, lalu lahir, menjadi manusia kecil yang mengekspresikan semuanya lewat tangisannya atau biasa kita namakan dengan bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak dan seterusnya hingga dewasa, kemudian sedikit demi sedikit mulai kehilangan beberapa kemampuannya kembali hingga kemudian meninggal. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari proses menjadi manusia? Kali ini saya akan membahas tentang proses dan periode perkembangan manusia. Apa itu proses perkembangan manusia dan apa itu periode perkembangan manusia? Manusia berkembang melalui sebuah proses dengan pola tertentu. Proses tersebut diantaranya adalah proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial emosi atau biasanya disingkat dengan SOSEM. Ketiga proses tersebut berinteraksi dengan sedemikian rupa sehingga terjadilah pola yang unik pada setiap perkembangan manusia. Kita akan membahas satu persatu dari ketiga proses tersebut. Proses yang pertama yaitu proses biologis. Proses biologis menghasilkan perubahan pada tubuh seseorang atau yang kita namakan dengan perkembangan fisik. Contoh proses biologis yaitu penambahan tinggi dan berat badan, tumbuh gigi pada bayi, tumbuhnya janggut pada remaja laki-laki, membesarnya payudara pada remaja perempuan, dan lain sebagainya. Meskipun proses biologis tidak terbatas pada proses yang terlihat secara kasat mata. Misalnya proses yang tidak mampu dilihat secara kasat mata adalah proses pencernaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu proses kognitif. Proses kognitif menggambarkan perubahan dalam intelijensi, pikiran, dan kemampuan berbahasa seseorang. Misalnya bertambahnya kosakata pada seorang anak, pemilihan diksi pada kalimat-kalimat tertentu, pemahaman pada beberapa bahasa selain bahasa utama atau bahasa ibu. Contoh lain dalam aktivitas misalnya membaca buku cerita, merangkai puzzle, mengkonsep sebuah acara, membuat resolusi diri, time planning, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh proses kognitif. Lalu yang ketiga yaitu proses sosial emosi. Sosial emosi merupakan proses yang berkaitan dengan interaksi individu dengan orang lain. Dalam proses sosial tersebut juga saling bertaut dan tak terpisahkan dari emosi. Contohnya, menyapa orang disertai dengan senyum, menolong orang yang sedang mengalami kesusahan atau bencana, terkejut karena suara keras ataupun bentakan, anak yang menangis ketika pertama kali ditinggal oleh ibunya saat di sekolah, saat pertama ke sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga proses tersebut berinteraksi dengan pola yang rumit, misalnya anak yang menangis karena ditinggal ibunya saat pertama ke sekolah. Kognitifnya menalar. Akankah saya bisa sendiri? Sepertinya menakutkan tanpa ada ibu di samping saya.
lalu muncullah perilaku menangis yang jika kita tarik lebih dalam bisa jadi merupakan cerminan keterikatan emosional anak dengan ibunya. Contoh yang lain, remaja yang bercengkrama dengan teman sekelompoknya. Usaha untuk ikut dalam guyonan atau candaan, membuat kalimat yang tidak menjadikan suasana canggung, memilih diksi, merupakan kemampuan-kemampuan kognitif. Itulah ketiga proses yang saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadilah pola yang unik. Selanjutnya, poin yang kedua dalam pembahasan kali ini adalah periode perkembangan. Apa itu periode perkembangan? Coba kita ajukan pertanyaan yang mungkin akan menjadi pemantik. Kenapa harus ada periode perkembangan? Apakah periode perkembangan itu bagian dalam diri manusia atau hanya sebuah istilah saja? Jadi, periode perkembangan adalah perkiraan rentang usia tertentu yang digolongkan dengan istilah tertentu pula. Penggunaan istilah periode perkembangan yang paling banyak digunakan adalah anak, remaja, dan dewasa. Jadi, terminologi anak, remaja, dan dewasa itu adalah termasuk dalam periode kategorisasi perkembangan. Periodisasi ini digunakan untuk apa? Periode ini berguna untuk tujuan pemahaman perkembangan manusia itu sendiri. Demikian tadi penjelasan tentang proses dan periode perkembangan manusia. Jadi, saya rangkum kembali bahwa terdapat 3 proses dalam perkembangan manusia, yaitu proses fisik, kognitif, dan sosial emosi. Yang mungkin nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam. Misalnya, penggunaan terminologi, domain, dan aspek perkembangan pada literatur-literatur yang berbeda, seperti itu. Jadi itu proses perkembangan, dan selanjutnya periode perkembangan. Pun periode perkembangan juga banyak teori-teori yang menjelaskan dengan periodisasi yang berbeda. Yang kita bahas kali ini adalah penggunaan periode perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan saya pada video kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.